eh, masalah apa yang jadi concern sehingga perlu untuk kita bikin implementasinya dalam bentuk aplikasi. Oke, jadi begini, di rumah sakit saya, di situ tuh banyak sekali pasien diabetes, Oke. mulai dari berbagai kalangan, gitu, mulai dari yang anak-anak hingga dewasa gitu. Nah, saya banyak dokter yang mengadu saya untuk memudahkan controlling ya, karena kebanyakan pasien di rumah sakit saya itu dia mau rawat jalan tuh, dan perlu dikontrolling. Nah, oleh karena itu saya ingin meminta perusahaan Prodek untuk memudahkan saya dan dokter-dokter saya untuk mengkontrolling semua pasien penyakit diabetes. Dan juga kalau bisa memberikan keuntungan juga terhadap rumah sakit, yaitu keuntungan di sini ya berupa dana ya, melalui aplikasi yang akan dibuat. Ya, saya rasa itu permasalahannya. Oke. Jadi kurang lebih deskripsi awalnya itu seperti ini. Jadi masalahnya adalah banyak pasien diabetes yang dirawat jalan. Nah, perawatan jalan ini perlu controlling yang efektif dan juga yang tidak rawan kesalahan, sehingga dibutuhkan aplikasi yang mampu melakukan controlling pasien diabetes, mencegah kesalahan pada saat penanganan rawat jalan, dan punya nilai profit bagi rumah sakit. Mungkin ada poin yang mau ditambahkan? Ya, controlling di sini sih jangan dilupakan ya. Di situ pasiennya itu tidak hanya berusia orang dewasa gitu, ada remaja juga, jangan dilupakan di situ ya. Jadi diharapkan nanti dari pihak Prodek dapat membuat ya aplikasi lah yang semuanya bisa dipakai gitu. Kalau untuk tujuan, jadi tujuan utamanya kan emang kita melakukan kontrol untuk si pasien itu sendiri. Nah, apakah ada kebutuhan atau fitur lain yang ingin dibuat supaya lebih luas lagi cakupan si aplikasi ini? Jadi begini, pasien diabetes itu sebenarnya tidak boleh telat makan, dan juga makannya harus diatur, tidak sembarangan. Gitu. Kemudian dia juga harus olahraga secara teratur. Selanjutnya, pasien diabetes sendiri terkadang tidak mengenal bagaimana cara dia menangani diabetes, makanya diperlukan mungkin dapat mengedukasi lah dari pasien diabetes ini. Dan yang terakhir tadi ya controllingnya. Oke, jadi poin utama dari aplikasi ini adalah edukasi dan juga kontrol. Ya. Nah, sehingga nanti kemudian itu baru kita kembangkan ya. Kontrolnya apa saja yang secara spesifik itu dikontrol, kemudian edukasinya edukasi yang seperti apa, apakah mungkin bentuknya bisa jadi artikel atau mungkin bisa jadi semacam card yang bisa seperti slide card gitu kan, itu mungkin bentuknya
cukup Nah, banyak saya kan? tidak tahu cut yang bagaimana ya, saya tidak tahu. Oh, maksudnya mungkin lebih ke kayak dia mirip artikel, tapi lebih ringkas dan ada beberapa grafisnya juga. Jadi kayak ada gambar-gambar. Iya, jadi tulisan kecil gitu. karena kan kalau misalnya artikel itu teksnya banyak, kemudian hanya gambar di atas atau gambar di bawah yang untuk melengkapi, atau beberapa gambar pelengkap. Sedangkan mungkin bisa juga tuh mengedukasinya itu dengan tampilan yang lebih menarik dan juga lebih mudah untuk dibaca. Oke. Nah, kemudian itu kan di situ ada makan dan jadwal itu, kalau bisa dan harus bisa sih supaya tidak telat makan tuh kayak pasang apa ya namanya ya, yang kadang berbunyi-bunyi ada waktu. Mungkin alarm. Iya. Ya, jadi nanti jangan lupa kayak alarm pengingat makan. Satu lagi saya lupa. Hal yang terpenting adalah pasien diabetes ini sehari-harinya harus menyuntikkan insulin lah, minimal 1 kali, maksimal 3 kali. Jadi antara 1 sampai 3 kali itu pokoknya ada pasti 1 kali suntikan insulin. Oke. Minimal 1 kali. Ya, dan maksimalnya 3 kali gitu. Dengan range waktu yang nanti saya jelaskan lebih lanjut. Oke. Bagaimana dari pihak Prodep? Apakah sudah mengerti tentang proyek yang akan dibuat? Secara garis besar kita udah ngerti. Mungkin setelah ini saya akan sebutkan beberapa kesimpulan poin-poin yang dibahas. Nah, setelah itu mungkin kami akan merunut nih, membuat dokumentasi yang lebih baik, yang lebih lengkap. Nah, sehingga setelah itu kita bisa menyamakan, kayak memfinalisasi gitu untuk requirement atau kebutuhan-kebutuhan di dalam aplikasi ini. Iya, kalau bisa aplikasinya mobile ya. Sekarang kan zamannya mobile gitu ya. Oke. Jadi kalau kami rangkum, jadi untuk problem yang ada itu adalah kebutuhan pasien diabetes yang dirawat jalan untuk kontrol dan juga edukasi. Dan kemudian selanjutnya untuk lebih spesifik, kontrol yang harus dilakukan itu adalah pengaturan makan, jadwal insulin, kemudian ada juga edukasi tersebut itu meliputi ada bagaimana olahraga, kemudian bagaimana gizi yang baik, dan informasi-informasi terkait kesehatan lain yang diharapkan itu dibuat di dalam aplikasi berbentuk mobile dan bisa diakses dan cocok untuk berbagai usia. Ya, jangan lupa satu lagi, keuntungan. Keuntungan profit bagi rumah sakit. Oke. Kalau profit dari rumah sakit di luar dari aplikasi ini, kalau yang seperti ini biasanya tuh gimana ya, Pak? Loh, dari kalian sendiri sebagai developer bagaimana biasanya menangani tentang maintenance aplikasi dan lain-lain ketika kalian bekerja sama dengan perusahaan lain? Maksudnya lebih ke ini sih, dengan mengkomunikasikan dari bagaimana profit dari sisi rumah sakit, ya kita bisa mengkomunikasikan juga nih
Karena biasanya kalau dari aplikasi itu biasanya dia keuntungan itu didapat dari iklan atau biaya subscription atau biaya berlangganan, kemudian atau biaya per service. Nah, biaya per service ini mungkin kalau misalnya memang ini adalah profit untuk rumah sakit, maka biaya per service itu atau per layanan itu akan dibebankan ke pengguna. Jadi kalau untuk biaya yang dibebankan kepada pengguna ini bisa ada dua opsi. Yang pertama, dibebankan di setiap service atau biaya langganan aja. Oke. Karena kalau misalnya kita cuman buat dari iklan, karena ini adalah aplikasi yang akan dipakai sehari-hari, mungkin akan terasa kurang nyaman dengan adanya iklan, dan juga dengan biaya iklan itu profitnya nggak terlalu gede. Ini aja ya. Nanti silakan Ibu diskusikan dengan developer lain nih ya di perusahaan Ibu, bagaimana cara mengambil keuntungannya juga. Oke. Kalau bisa sekalian maintenance aplikasi juga diambil dari aplikasi ini. Oh. Kemudian ada keuntungan juga terhadap pihak rumah sakit. Ya, nanti berapa persentasenya nanti silakan didiskusikan lah dengan bersama developer. Mungkin bisa saya juga boleh untuk mendiskusikannya lebih lanjut gitu. Dan satu hal, saya tidak ingin ada iklan. Oke. Nah, itu. Ya, untuk modalnya nanti juga dihitung-hitungnya ya. Nanti dari rumah sakit bisa menyiapkan modalnya. Apa aja tuh biasanya kalau kita mau buat aplikasi modalnya ya, kalau boleh tahu ya? Kalau dari aplikasi ya biasanya modalnya yang pertama kita harus punya modal untuk server. Nah, kalau datanya emang banyak yang akan kita gunakan, kita bakal pisah untuk server yang menyimpan data dan server yang menangani performa aplikasi. Jadi ada dua server? Bisa ada dua server, atau bahkan mungkin lebih kalau misalnya memang layanannya ini jadi banyak dan butuh masing-masing performa yang baik. Jadi karena kita nantinya kita perbaiki, kita fixkan si fungsionalitas ini, dari situ kita bisa ngelihat apakah berapa banyak server dan biayanya yang kita butuhkan. Terus kalau aplikasi ini akan kita terbitkan secara umum, mungkin akan ada biaya pada saat kita menerbitkan, mempublish aplikasinya untuk platform Google Play Store, Google Play atau Play Store untuk iOS. Kalau misalnya kita mau develop sampai ke iOS gitu, biasanya biayanya yang paling banyak itu ke sana. Kalau untuk biaya ke perusahaan? Kalau biaya untuk ke perusahaan ya itu lebih ke tenaga, lebih ke ini apa ya, lebih ke jasanya kita di software house. Biasanya berapa bulan sih kalau kalian ngebuat aplikasi gini nih? Seandainya saya minta waktu 3 bulan bisa nggak? 3 bulan. Nah, kalau untuk 3 bulan ini biasanya kalau kita sudah punya fungsionalitas yang fix dan data-data yang diperlukan itu seperti apa, itu bisa kita prediksi untuk pembuatan. Tapi memang kalau range untuk pembuatan aplikasi itu adanya di sekitar 3 sampai 6 bulan. Bahkan kalau misalnya aplikasinya punya fitur yang sangat banyak dan itu harus kita pisah-pisah menjadi microservices atau fitur-fitur kecil yang digabungkan jadi satu aplikasi besar. Contohnya kayak Gojek, Microsoft ya, jadi Microsoft microservice. Jadi dia setiap layanan-layanan yang ada itu dipisahkan satu persatu servernya. Nanti disatukan jadi aplikasi besar. Contohnya kayak
Gojek. Gojek kan di dalamnya itu dia punya layanan GoPay, Gomart dan yang lain-lain gitu. Ya, saya paham, saya paham. Kalau yang besar kayak gitu mungkin 6 bulan bisa lebih. Oke, jadi untuk sekarang 3 bulan bisa ya, dari melihat dari keinginan saya untuk aplikasi saya ini ya. Kurang lebih. Oke, cukup sih saya rasa. Kalau begitu, saya harap kerjasama kita ke depannya baik ya.